Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint teknik pendistribusian daya pada pabrik kendaraan lebih efisien dengan mata kuliah Teknik Kendali Industri dengan dosen pengampu Bapak Saharudin ST MPD dan Bapak Ganggang Canggi Arnanto SPD MPD. Lanjut. Ini ada profil. Nama saya Muhammad Esya Kurniawan dengan NIM 200205502004 dari jurusan Pendidikan Teknik Elektronika S1. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas pada persentase kali ini. Ini pada poin pertama ada sistem distribusi, poin kedua ada analisis beban, poin ketiga pemilihan peralatan yang efisien, poin keempat manajemen beban, poin kelima pemilihan kabel yang tepat, poin keenam kondisi daya, poin ketujuh pemantauan analisis energi, poin ke-8 pendidikan dan pelatihan. Poin pertama, distribusi. Pada sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik. Sistem distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar atau bulk power source sampai ke konsumen. Analisis beban dan perencanaan. Pada proses ini kita melakukan analisis beban yang cermat untuk memahami kebutuhan daya yang sebenarnya, identifikasi peralatan dan proses yang membutuhkan daya listrik, dan menentukan pola penggunaan yang berbeda. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang beban, kita atau Anda dapat merencanakan dan mendesain sistem distribusi daya yang lebih optimal. Lanjut. Pemilihan peralatan yang efisien. Pemilihan peralatan yang memiliki efisiensi energi tinggi, misalnya kita bisa gunakan mesin dan motor listrik yang efisien. Pemilihan peralatan penerangan lampu atau LED yang hemat energi, dan menggunakan peralatan dengan modus hemat daya saat tidak digunakan. Peralatan yang efisien akan mengurangi pengkonsumsian daya dan meningkatkan efisiensi keseluruhan dari sistem distribusi daya. Manajemen beban. Kita terapkan strategi manajemen beban untuk menghindari beban berlebih dan menjaga agar sistem distribusi daya agar tetap seimbang. Kita dapat melakukan penggunaan sistem pemantauan beban yang cerdas dan menggunakan pengontrol daya yang dapat mengatur dan mendistribusikan daya secara efisien. Manajemen beban yang baik akan membantu menghindari kelebihan beban pada sistem distribusi daya dan mencegah penurunan kinerja. Lanjut. Pemilihan kabel yang tepat. Di sini kita akan menggunakan kabel yang baik. Contohnya di sini pemilihan kabel yang sangat penting untuk mengurangi kerugian daya dan meningkatkan efisiensi. Kita dianjurkan untuk menggunakan kabel dengan ukuran yang sesuai dan resistansi yang sangat rendah untuk mengurangi kerugian akibat hambatan dari si kabel ini. Dan pemilihan kabel dengan isolasi thermal yang baik untuk menghindari kerugian daya akibat pemanasan atau overheat ya. Lanjut. Sistem pengkondisian daya. Terapkan pengkondisian daya yang tepat untuk menjaga kualitas daya yang baik. Penggunaan peralatan pengkondisian daya seperti filter harmonik, redam transien, dan perangkat penyempurnaan faktor daya akan membantu menghilangkan gangguan dan menjaga stabilitas tegangan dan frekuensi. Hal ini akan membantu meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem distribusi daya yang kita akan terapkan. Pemantauan dan analisis. Lakukan pemantauan dan analisis energi
secara teratur untuk menghindari area yang membutuhkan perbaikan. Pemantauan energi dapat membantu mengidentifikasi pemborosan energi, mendeteksi peralatan yang tidak efisien, dan mengoptimalkan penggunaan daya. Salah satunya dengan pemahaman yang lebih baik tentang pola penggunaan energi, kita atau Anda dapat mengambil tindakan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi dalam penerapan sistem ini. Lanjut. Pendidikan dan pelatihan. Dalam poin ini, kita memberikan pelatihan kepada staf atau praktisi efisiensi energi agar penggunaan bisa lebih optimal atau menghindari kejadian-kejadian atau human error. Di sini meningkatkan kesadaran tentang pentingnya efisiensi energi, bagaimana setiap individu dapat berkontribusi dan mengurangi konsumsi daya yang tidak perlu. Di sini pendidikan dan pelatihan itu sangat penting agar setiap individu bisa berkontribusi untuk menghemat energi hingga sistem ini dapat dengan optimal diterapkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.